Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas kolesterol yang tinggi. Mungkin Anda pernah periksa kolesterolnya dibilang tinggi, dan seringnya orang periksa kolesterol itu adalah kolesterol total. Dan mungkin banyak orang masih belum tahu kolesterol itu ada yang baik dan ada kolesterol yang jahat yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau kolesterol totalnya tinggi, kita harus lihat lagi isinya atau apa aja komponennya. Apakah kolesterol yang banyak itu yang baik atau yang kurang baik atau yang jahat. Nah, kolesterol yang baik disebut HDL, dan itu kita pengen kolesterol HDL itu tinggi karena dia justru mencegah penyumbatan pembuluh darah, ya, bisa mencegah serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Sementara kalau yang LDL dan triglycerid kita pengen dua-duanya kadarnya rendah, ya. Dan kenapa pengen rendah? Karena ya LDL dan triglycerid itu menyebabkan atau membuat risiko penyumbatan pembuluh darah itu meningkat. Jadi bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa kebutaan mendadak, dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang ternyata LDL dan triglyceridnya tinggi, mesti gimana? Salah satunya adalah dengan berhenti makan makanan yang bisa membuat LDL dan triglycerid Anda meningkat. Nah, dan memakan makanan yang menurunkan tadi LDL dan triglycerid. Kalau kemarin kita sudah bahas, ya, kita pernah bahas gimana caranya menurunkan LDL dan triglycerid dan meningkatkan HDL dengan makanan-makanan tertentu. Tapi kalau kita makan yang bisa menurunkan, tapi kita tetap makan sumber LDL dan triglycerid, itu akan tetap tinggi kolesterolnya. Ya, LDL dan triglycerid akan tetap tinggi. Nah, jadi cara yang paling efektif sebenarnya adalah dengan berhenti makan makanan yang menyebabkan LDL dan triglycerid naik. Nah, apa aja makanannya kita lihat bareng-bareng. Ada 6 yang paling sering, 6 jenis, ya, bukan 6 makanan, tapi jenisnya ada 6 yang harus kita ingat dan harus kita kurangi atau kita hindari. Yang pertama, mungkin Anda pernah dengar namanya lemak jenuh. Nah, lemak jenuh sendiri itu biasanya lemak yang susunan kimianya itu sangat kaku. Jadi kalau di pembuluh darah dia bisa membuat penyumbatan pembuluh darah. Nah, kita biasa dapat lemak jenuh dari apa aja? Dari macam-macam. Nah, yang paling sering adalah daging merah berlemak. Misalkan sapi, kemudian domba, kemudian babi. Nah, sementara untuk daging kambing, ternyata lemak jenuhnya itu tidak sebanyak sapi, domba, atau babi. Jadi selama ini kita, jangan makan kambing karena kolesterolnya tinggi. Nah, ternyata tidak juga. Justru malah sapi, domba, dan babi itu lebih tinggi daripada kambing. Nah, kemudian walaupun kambing juga tetap ada lemak jenuhnya. Kemudian produk olahan daging. Jadi olahan daging seperti sosis, bacon, ya, kemudian ham itu ternyata kandungan lemak jenuhnya malah lebih tinggi dari daging merah yang segar. Jadi hati-hati dengan sosis, kemudian bacon, ham, dan sebagainya. Kemudian kulit ayam. Nah, kalau daging ayamnya sendiri sebenarnya tidak terlalu, tapi kalau kulitnya, terutama ayam negeri, itu lemak jenuhnya tinggi karena ya mungkin ada hormon-hormon, ya, yang disuntik di kulit. Pada kulit ayam negeri itu bisa membuat selain hormonnya banyak, juga lemak jenuhnya juga meningkat. Dan daging-daging unggas yang berlemak, ya, contohnya bebek dan sebagainya. Kemudian produk susu yang tinggi lemak itu sebaiknya juga kita kurangi, ya, kecuali memang kita butuh untuk misalkan meningkatkan hormon yang dibutuhkan, misalkan testosteron atau estrogen. Tapi kalau kita tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan hormon-hormon itu, ya, sebaiknya kita kurangin. Misalkan LDL kita tinggi, triglycerid tinggi, ya, sebaiknya yang mentega, ya, yang full fat, ya, kemudian krim, keju penuh lemak, dan susu murni sebaiknya dikurangin. Walaupun sebenarnya mentega, ya, ini catatan khusus, mentega itu sebenarnya justru malah bagus, ya. Jadi lemak jenuh, walaupun dia dibilang lemak jenuh, tapi sedikit sekali menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak itu masih oke. Daging merah pun demikian. Jadi misalkan bukan berarti Anda nggak boleh makan daging merah sama sekali. Boleh tetap, ya, tapi jumlahnya memang harus dibatasin gitu, ya. Nah, kemudian minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Ya, ini biasa kita pakai untuk goreng-gorengan.
Nah, tapi banyak juga di makanan kemasan, diingat-ingat ya. Kemudian yang banyak juga sering dikonsumsi orang Indonesia adalah lemak trans. Nah, lemak trans ini banyak di makanan cepat saji, kemudian di gorengan, makanan olahan, makanan kemasan seperti keripik, ya, biskuit, kemudian kue, ya. Kemudian ada di margarin padat. Nah, kalau tadi lemak seperti di mentega itu masih oke, tapi kalau lemak trans ini benar-benar penyumbatan pembuluh darah yang terbesar. Ya, lemak trans itu jauh lebih sering menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi margarin lebih jelek daripada mentega gitu ya. Nah, kemudian makanan yang dipanggang secara komersial, contoh di bakery, kemudian donat, pastry, ya, croissant, ya, itu karena menggunakan biasanya ya bahan-bahannya margarin, ya, yang untuk membuat dia jadi kue yang enak gitu ya. Nah, tadi udah lemak, ya, lemak trans juga. Kemudian makanan yang kolesterolnya tinggi. Nah, Anda pasti pernah lihat ini organ dalam atau jeroan seperti hati, ginjal, dan otak. Nah, boleh nggak sih makan jeroan? Boleh sebenarnya, tapi sekali lagi Anda harus tahu limitnya. Nah, tapi kalau kadar LDL dan trigliserid Anda sangat tinggi, sebaiknya memang dihindari sama sekali ya. Tapi kalau misalkan ya tinggi tapi masih bisa terkontrol, jadi sekali lagi konsultasi dengan dokter Anda. Kira-kira saya boleh makan jeroan atau enggak? Ya, berapa banyak yang saya boleh? Kemudian telur. Nah, telur ayam atau telur bebek, terutama kuningnya sebaiknya dikurangin kalau Anda kolesterolnya sangat tinggi. Nah, kalau Anda misalkan kadar LDL dan trigliseridnya di atas normal, itu sebaiknya memang dikurangi. Rekomendasinya adalah maksimal ya seminggu itu 5 butir. Kalau Anda kolesterolnya tinggi, ya, itu termasuk kuningnya. Nah, tapi kalau kolesterol Anda normal, sebenarnya telur masih oke dimakan sehari 5 butir. Jadi bedanya kalau kolesterolnya tinggi, ya, LDL dan trigliserid tinggi, biasanya kita kurangin. Jadi seminggu 5 butir itu sudah maksimal lah. Nah, tapi kalau Anda normal-normal aja, sehari 5 butir nggak masalah ya. Nah, kemudian seafood yang bukan ikan. Nah, kalau ikan kolesterolnya itu tidak terlalu tinggi, tapi seafood yang bukan ikan, contohnya kerang, kemudian udang, itu kolesterolnya sangat tinggi. Ya, cumi-cumi juga sama ya, kepiting ya. Nah, boleh nggak makan seafood selain ikan? Boleh, sekali lagi, tapi tadi tahu limitnya. Jadi kalau dalam jumlah besar tentu akan menyebabkan lonjakan LDL dan trigliserid ya. Kemudian makanan apa lagi yang harus dihindari adalah makanan manis atau yang karbo tinggi. Contohnya kue ya, terus soda ya, permen, kemudian coklat ya. Terus kue, pastry tadi kita udah bahas, kemudian donat yang pakai gula gitu ya, terus banyak lemaknya. Kenapa kita menghindari gula atau karbo? Kan saya masalahnya di lemak ya, LDL dan trigliserid, bukan di gula. Misalkan gula darah saya normal, cuman LDL sama trigliserid aja. Kenapa saya stop makan ini, Dok? Kenapa? Karena ternyata di dalam tubuh kita kelebihan gula itu diubah menjadi lemak ya, diubah menjadi sel lemak. Kelebihan gula yang tidak bisa dipakai untuk energi, tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh ya, itu diubah menjadi lipid atau menjadi lemak. Jadi kita makan banyak gula, LDL, trigliserid bisa naik juga sama gitu ya. Kemudian sama seperti tadi ya, gula tinggi itu bisa menyebabkan tadi pembentukan lipid. Jadi hindari juga makanan dengan indeks glikemik tinggi. Nah, banyak orang merasa yang indeks glikemik tinggi itu hanya gula atau yang manis-manis. Tapi lupa kalau roti putih ya dan produk dari tepung putih tadi, bakery segala macam, kemudian nasi putih, kemudian pasta yang warnanya putih, itu juga indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau masuk ke dalam saluran cerna langsung diserap jadi gula ya, gulanya melonjak sangat tinggi. Nah, gula yang sangat tinggi ini kalau tidak langsung dipakai oleh tubuh, misalkan Anda juga diabetes apalagi, itu risiko untuk peningkatan LDL dan trigliserid sangat besar ya, karena tadi gula yang sangat tinggi akan diubah menjadi lipid, menjadi lemak. Yang terakhir adalah yang mungkin banyak orang tidak sadar adalah minuman yang beralkohol. Karena minuman beralkohol terbukti bisa meningkatkan kolesterol dan trigliserid dalam darah. Dan awalnya biasanya orang akan mengalami obesitas sentral, orang yang sering minum minuman beralkohol. Dan juga sensitivitas insulinnya akan menurun, akhirnya jadi diabetes juga. Jadinya
minuman beralkohol ini selain mempengaruhi lipid juga gula dan hipertensi juga bisa. Makanya salah satu pemicu sindrom metabolik adalah minuman beralkohol. Jadi kalau Anda masih mengkonsumsi minuman beralkohol, atau kadang-kadang orang Indonesia tidak sadar, oh saya makan tape dok, atau saya makan durian yang sudah difermentasi, atau makan tape ketan. Sebenarnya itu kandungan alkoholnya tetap ada ya, tapi kita tidak menyadari karena bentuknya makanan bukan minuman beralkohol. Tetap aja alkohol ya, itu bagi Anda yang sensitif terutama, itu bisa meningkatkan tadi lipid, juga bisa meningkatkan gula darah dan menyebabkan sindrom metabolik. Nah, itulah 6 jenis makanan yang kalau Anda hindari bisa membuat LDL dan trigliserid Anda bisa turun dan bisa normal lagi. Termasuk juga sekalian dengan gula darahnya. Nah, apalagi kalau Anda diabetes dan kolesterol tinggi. Sekalian gitu. Jadi Anda bisa sekali melakukan penghindaran makanan, dua-duanya tercapai. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.